Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hadi. Buat kalian teman-teman yang sering pakai Vietnam Drip, pernah nggak kalian ngalamin pada saat kalian melakukan proses penyeduhan menggunakan alat Vietnam Drip, itu temper filternya itu kebalik pada saat penuangan yang kedua? Saya kira ini sering terjadi dan juga saya sendiri mengalami kasus ini teman-teman. Khususnya buat kalian yang pakai Vietnam Drip yang model ini teman-teman, ya. Nah, karena ada model satu lagi Vietnam Drip itu yang menggunakan ulir. Nah, kalau yang pakai ulir sudah pasti aman teman-teman. Itu tidak ada masalah apa-apa. So, kira-kira seperti apa caranya dan apa yang harus kita lakukan dan apa penyebabnya teman-teman? Mungkin saya coba cari beberapa video di YouTube ya. Saya menemukan beberapa video memang yang membahas tentang temper filter kebalik pada saat proses penyeduhan sedang berlangsung ya. Tidak banyak yang membahas tentang hal ini teman-teman. Nah, jadi hari ini saya bakalan coba sharing-sharing dengan kalian semuanya ya. Kita coba cari solusi bareng kalian semuanya, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya temper filternya itu nggak kebalik lagi teman-teman. Karena menurut saya Vietnam Drip ini adalah salah satu alat penyeduh kopi yang paling simple buat bikin black coffee ya. Itu saya paling suka buat black coffee itu pakai Vietnam Drip. Nah, kalau mau buat kopi ya semacam espresso mungkin saya bakalan menggunakan mocha pot. Tapi kalau mau buat kopi-kopi biasa saya pakai Vietnam Drip teman-teman. Nah, kalau hal itu terjadi otomatis proses ekstraksinya itu nggak bakalan sempurna teman-teman. Nah, jadi sudah pasti itu akan mengganggu rasa pada kopi pada saat kita nikmati, teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya, kira-kira apa penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan, seperti apa solusinya, kita bakalan sharing-sharing bareng kalian semuanya hari ini. Sudah pastinya teman-teman, supaya lebih jelas, kalian jangan kemana-mana, tonton dan juga simak terus video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, jadi sebelum kita coba bahas lebih jauh, teman-teman, ada baiknya kita coba tahu dulu kinerja ataupun basic dari kinerja alat seduh Vietnam Drip yang satu ini, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu fungsi dari bagian-bagian dari alat seduh Vietnam Drip ini. Nah, jadi tujuannya itu untuk memudahkan kita mengetahui penyebab dari kasus yang terjadi pada Vietnam Drip ini, teman-teman, yaitu temper filternya itu kebalik ataupun terangkat, teman-teman, pada saat kita sedang menyeduh. Nah, jadi gampangnya, teman-teman, Vietnam Drip ini dia punya penutup ya pastinya, kemudian dia punya wadahnya, ini wadahnya ataupun potnya ya, teman-teman, kemudian di bawah dia punya filternya, teman-teman. Ya, nah kemudian ada satu lagi ya, ini namanya temper filter atau terserah teman-teman mau menyebutkannya apa ya. Kalau di sini saya sering menyebut metal filter juga saya sering sebut, kemudian temper filter juga saya sering menyebutkannya juga teman-teman. Nah, jadi temper filter ini saya kira sangat menjadi ciri khas dari Vietnam Drip ya. Kalau ini nggak ada, kalau menurut saya itu ciri khas dari Vietnam Drip ini tidak ada lagi teman-teman ya. Ya, karena yang namanya Vietnam Drip dia punya yang namanya temper filter. Kalau ini nggak ada ya sama aja seperti dripper-dripper yang lainnya teman-teman ya, dripper-dripper biasa gitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, jadi fungsi dari temper filter ini saya kira sangat berpengaruh ya terhadap kinerja dari Vietnam Drip ya. Ini fungsinya sebagai, kalau menurut saya, ini fungsinya sebagai pemisah antara air dan bubuk kopi, teman-teman. Ya, maaf. Antara air dan bubuk kopi, ya. Itu dengan adanya temper filter ini, ya, dia bisa mengatur debit air yang disuplai ke bubuk kopi, ya, sehingga bubuk kopi itu terekstrak secara merata dan bisa menghasilkan kopi yang sesuai dengan yang kita mau, teman-teman ya. Nah, jadi saya kira ini sangat penting ya di dalam bagian dari alat Vietnam Drip ini, teman-teman. Nah, oke. Baik.
teman-teman semuanya. Sekarang kita coba masuk ke poinnya. Kira-kira ya, kok bisa temper filternya ini kebalik ataupun terangkat pada saat kita sedang melakukan penyeduhan, baik itu pada saat kita melakukan pouring yang pertama ataupun yang kedua, itu bisa-bisa aja terjadi, teman-teman. Nah, jadi setelah saya buat beberapa testimoni ya, itu saya melihat di sini masalahnya itu ada di bubuk kopinya, teman-teman, ataupun biji kopi yang kita gunakan, teman-teman. Nah, kenapa? Khususnya, teman-teman, ya, khususnya di Vietnam drip yang seperti ini, teman-teman, ya. Nah, jadi yang membuat metal filter ini terangkat itu disebabkan oleh gas yang tinggi yang masih terkandung di dalam biji kopi ataupun bubuk kopi, teman-teman. Nah, jadi sudah pasti kalau bubuk kopi yang memiliki gas ataupun CO2 itunya yang masih tinggi, berarti ya itu adalah biji kopi yang masih fresh ataupun yang masih terjaga kualitas kesegarannya, teman-teman. Nah, jadi untuk melihat kualitas kesegarannya bisa dari arah mana saja, teman-teman, ya. Itu kita bisa lihat dari aromanya, kemudian biji kopinya, ya, minyaknya gitu, minyak kopinya gitu, kemudian rasanya juga, ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa searching nanti ya di Google, coba lihat seperti apa bubuk kopi yang kategori dia masih fresh. Nah, jadi bubuk kopi yang masih fresh itu tingkat kandungan CO2-nya ataupun gasnya itu masih sangat tinggi, teman-teman. Nah, jadi dikarenakan tingkat kandungan gasnya sangat tinggi, itu pada saat kita melakukan pouring ya, setelah kita melakukan blooming ya, itu posisi temper filter itu berada di atas bubuk kopi. Nah, setelah kita tuang air, ya, bubuk kopi itu, ya, gas yang ada di dalam bubuk kopi itu terjebak di bawah temper filter. Nah, makanya pada saat kita pouring kedua, ya, ataupun di pouring pertama, ini bubuk kopi itu berusaha untuk melepas gasnya, teman-teman. Dikarenakan pada saat dia melepaskan gasnya, bubuk kopi itu tidak leluasa ya, ataupun terjebak dia di dalam di bawah dari temper filter ini, makanya temper filter ini terangkat, teman-teman, ya, disebabkan oleh CO2 itu ataupun gas yang masih terkandung dalam bubuk kopi itu. Nah, bubuk kopi yang memiliki tingkat gas yang tinggi ya, itu sudah pasti bubuk kopi yang masih fresh, teman-teman. Nah, kira-kira ada nggak pengaruh di bagian lain? Ya, kemungkinan ada, teman-teman. Jadi kasus ini itu tidak berlaku pada bubuk kopi yang tingkat kesegarannya itu sudah berkurang, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan kalau kita menggunakan bubuk kopi yang sudah tidak fresh, itu temper filternya itu nggak bakalan terangkat, teman-teman. Ya, kenapa? Karena memang kandungan gas di dalam bubuk kopinya itu sudah berkurang, teman-teman, ya, ataupun tidak ada lagi gitu. Nah, jadi saya kira seperti itu, teman-teman. Nah, jadi sekarang ya, supaya kasus ini tidak terjadi ya, ataupun untuk menghindari kasus ini, apakah kita harus menggunakan bubuk kopi yang tidak segar gitu, supaya temper filternya nggak terangkat gitu. Jadi kita nggak perlu pakai bubuk kopi yang fresh, teman-teman. Nah, jadi sekarang teman-teman ya, kita coba cari solusi sama-sama ya. Dan kebetulan saya sudah membuat beberapa video testimoni ya, dan saya melakukan beberapa teknik ya menggunakan bubuk kopi yang masih fresh ya, yaitu bubuk kopi yang baru saya beli itu setelah di roasting ya, dan pastinya bubuk kopinya itu masih segar, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, untuk memudahkan kita mengetahui penyebab dari kasus metal filter Vietnam drip ini, khususnya di Vietnam drip yang tidak menggunakan skrup ya, yaitu metal filternya itu kebalik ataupun terangkat ya, ada baiknya teman-teman kita coba nonton dulu beberapa video yang sudah saya buat ataupun testimoni ya, video testimoni yang saya lakukan dengan menggunakan beberapa teknik ya. Mungkin teknik ini adalah teknik yang sering kita lakukan sehari-hari untuk menghindari kasus ini terjadi.
So, teman-teman jangan kemana-mana, nanti kita bakalan lanjut lagi. Sebelumnya, teman-teman tonton dulu video ini sampai selesai.
Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, teman-teman tadi sudah menonton ya beberapa video yang sudah saya buat tadi ya. Saya menggunakan atau membuat beberapa metode atau teknik ya untuk mengetahui penyebab dari temper filter terangkat atau kebalik pada saat kita sedang melakukan proses penyeduhan pada Vietnam drip. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita coba ambil kesimpulan dari tiap-tiap video ya. Kita coba ya beri beberapa penjelasan lah kenapa seperti apa hasil dari video yang kita buat tadi, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi untuk video yang pertama ya. Jadi untuk video yang pertama di situ saya menggunakan metode biasa ya yang sering kita lakukan ya dengan grain size ataupun ukuran gilingan saya gunakan di medium dengan biji kopi ataupun bubuk kopi yang masih fresh. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya, itu temper filternya itu terangkat ya akibat kandungan dari gas ya yang ada di dalam bubuk kopi itu masih tinggi. Akhirnya temper filter itu terangkat dengan sendirinya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk metode yang kedua, teman-teman. Nah, untuk metode yang kedua, di sini saya menggunakan teknik blooming lebih awal, teman-teman, tanpa menggunakan temper filter. Tetapi teman-teman tadi sudah melihat sendiri ya, temper filternya itu tetap terangkat ya. Jadi dikarenakan saya penasaran ya, karena ada salah satu dari video yang menyarankan untuk blooming lebih awal gitu ya tanpa menggunakan temper filter. Tujuannya adalah untuk melepas gas ya, untuk melepas gas yang terkandung di dalam bubuk kopi ataupun biji kopi supaya temper filternya itu tidak terangkat. Jadi di pouring yang kedua baru kita letakkan temper filternya. Nah, dikarenakan saya penasaran, saya coba lagi gitu. Ya, tadi saya coba lagi, tapi masih juga terangkat, teman-teman. Ya, karena menurut saya, selama bubuk kopi itu masih segar, ya, itu pasti kandungan gasnya itu pasti tinggi. Dan sedikit sulit untuk kita kendalikan, teman-teman. Tetapi pasti ada solusinya, teman-teman. Oke, baik, teman-teman. Nah, sekarang di metode ini, teman-teman, di video yang ketiga, teman-teman, ya, video yang ketiga itu saya menggunakan metode biasa ataupun teknik biasa, tetapi di sini saya menggunakan bubuk kopi yang kurang fresh, artinya bubuk kopi yang sudah tidak fresh lagi, yang sudah tergiling, itu lebih kurang berarti sudah saya simpan di dalam wadah tertutup itu sekitar 1 mingguan lah, teman-teman, ya. Itu sudah tergiling. Nah, jadi, tetapi hasil dari penyeduhan kita tadi itu di video yang ketiga ini, itu temper filternya itu tidak terangkat. Alhasil, air terserap dengan baik ya, tanpa terjadinya terangkat temper filternya, teman-teman. Nah, jadi saya kira ini berhasil. Cuman masalahnya, kan tidak mungkin kita gunakan bubuk kopi yang tidak fresh untuk kita konsumsi. Nah, jadi saya kira seperti itu. Dia otomatis kita pasti mau pakai bubuk kopi yang fresh ya supaya hasil ataupun kopi kita itu enak untuk dikonsumsi dan juga sehat dan aman untuk kita konsumsi, teman-teman. Nah, jadi di situ kurangnya, teman-teman. Makanya tidak mungkin kita gunakan bubuk kopi yang tidak fresh, teman-teman. Walaupun hasil dari testimoninya tadi itu berhasil. Nah, jadi saya kira seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Nah, ini video yang terakhir, yaitu video yang keempat. Nah, di video yang keempat ini, teman-teman, saya menggunakan metode biasa, teman-teman, ya, dengan jenis kopi juga yang fresh, sama, ya, seperti yang di video 1 dan 2, ya, berbeda dengan yang 3. Kalau yang 3 tadi itu tidak fresh. Nah, yang keempat, saya tetap menggunakan bubuk kopi yang fresh, ataupun biji kopi yang fresh, teman-teman. Nah, tetapi di sini ada yang saya ubah, ya. Yang saya ubah adalah grain size-nya, teman-teman. Nah, jadi dengan saya ubah grain size-nya, tadi teman-teman bisa lihat ya, testimoninya itu berhasil ya, temper filternya itu tidak terangkat. Nah, jadi
logika saya kenapa saya ubah green size-nya, karena prinsipnya itu kalau menurut saya ya, kalau kita menggunakan gilingan medium ya, medium, artinya berarti kandungan gas yang ada di dalam bubuk kopi dengan green size medium atau dengan level gilingan medium itu besar di situ teman-teman, karena butirannya itu juga besar-besar teman-teman, otomatis kandungan CO2-nya ataupun gasnya juga besar di situ. Nah, dari situ saya berpikir coba saya perkecil, artinya kita green size-nya itu kita perhalus lagi teman-teman. Nah, berarti kalau saya pakai tadi medium fine, berarti saya pakai fine teman-teman. Nah, jadi dengan saya pakai fine, alhamdulillah tadi temper filternya itu tidak terangkat. Cuman kekurangannya itu adalah proses penyeduhannya, proses ekstraksinya agak sedikit memakan waktu. Cuman tidak lama teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, dengan syarat teman-teman lakukan proses brewingnya ataupun pouringnya itu minimal 3 kali lah teman-teman. Ya, itu buat 3 tahap gitu. Jadi jangan langsung disiram gitu sampai 2 kali. Tapi saran saya itu 3 kali. Jadi di tuangan yang pertama itu blooming, ya. Kemudian tuangan yang kedua baru sedikit lebih besar mungkin. Kemudian tuangan yang ketiga itu lebih besar lagi. Katakanlah 100 mili, berarti 50 mili itu dibagi dua kali, 2 puring ya, 2 kali, kemudian yang sisanya itu baru dituang di akhir. Nah, jadi saya kira itu lebih aman kalau kita main seperti itu. Nah, jadi kalau kita langsung main tuang-tuang aja, ya, itu kemungkinan, ya, itu bisa aja, ya, itu temper filternya terangkat, teman-teman. Nah, tetapi saya kira lebih baik teman-teman melakukan seperti itu aja. Nah, jadi hasil dari video yang keempat ini dengan mengubah ukuran green size-nya, alhasil testimoninya itu berhasil teman-teman. Nah, jadi saya kira seperti itu teman-teman hasil dari semua tes dan uji coba yang saya lakukan. Dengan rasa penasaran saya kenapa temper filter di Vietnam Drip yang jenis atau model seperti ini itu bisa terangkat. Nah, jadi saya kira seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, jadi sekarang teman-teman, kira-kira nih, kalau kita menggunakan kopi bubuk kemasan ya kopi bubuk kemasan teman-teman, ya kira-kira bisa terangkat nggak temper filternya? Ya, kemungkinan tidak teman-teman. Kemungkinan itu tidak. Kenapa? Karena memang rata-rata green size yang digunakan oleh kopi kemasan itu sudah menggunakan level green size ataupun ukuran gilingan yang halus, teman-teman. Nah, ditambah lagi dia itu sudah tergiling, ya, sudah dalam kemasan, otomatis kandungan CO2-nya ataupun gasnya itu pasti sudah berkurang. Makanya saran saya buat teman-teman, beli biji kopinya, teman-teman. Ya, biji kopinya, gunakan biji kopi, teman-teman. Teman-teman giling sendiri, supaya hasil kopinya itu tetap fresh selalu teman-teman. Jadi kandungan gasnya itu tetap terjaga gitu. Kualitas aromanya, rasanya, ya semuanya itu tetap terjaga. Kemudian daya tahannya juga lebih lama teman-teman dibandingkan bubuk kopi yang sudah digiling. Ya, biji kopi yang sudah digiling maksudnya teman-teman. Nah, jadi saran saya seperti itu. Itulah kelebihan kita beli biji kopi daripada kita beli bubuk kopi. Kalau bubuk kopi itu lebih cepat kadaluarsanya, teman-teman, dibandingkan kita menggunakan biji kopi. Makanya, teman-teman, saran saya, simpanlah bubuk kopi ya ataupun biji kopi itu di dalam toples yang kedap, teman-teman, ya. Jadi jangan biarkan terbuka dan teroksidasi ataupun terkontaminasi dengan udara bebas sehingga kadar CO2-nya itu berkurang, ya. Akhirnya dia menyerap O2 dan akhirnya membuat kopi itu menjadi tidak segar lagi. Ataupun kadaluarsa ya. Nah, jadi saya kira seperti itu teman-teman semuanya, lebih dan kurang teman-teman. Semoga teman-teman bisa menikmati kopi di rumah dengan lancar ya. Khususnya buat kita-kita yang punya Vietnam Drip yang seperti ini.
tanpa ulir ataupun skrup ya. Mudah-mudahan, dan saya mohon maaf teman-teman kalau memang ada kata-kata saya yang salah, ada yang kurang mohon ditambahkan. Dan pun kalau memang teman-teman punya trik-trik lain ya yang lebih gampang atau trik-trik baru, silahkan teman-teman share di kolom komentar supaya saya pun bisa belajar dengan teman-teman, dan juga teman-teman yang lain bisa melihat ya teknik-teknik yang baru, dan sehingga membantu kita dalam menikmati ataupun menyeduh kopi ya untuk keseharian kita semuanya teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.